Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim. Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Saudara Sekretaris Majelis Syuro Partai Bulan Bintang dan segenap anggota Majelis Syuro DPP Partai Bulan Bintang yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya muliakan dan saya hormati Bapak-bapak, para Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang dari seluruh provinsi yang ada di tanah air yang hadir pada kesempatan silaturahmi nasional yang diselenggarakan pada sore hari ini. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini tanggal 6 Agustus 2022 kita bersama-sama dapat berkumpul di Jakarta, baik yang datang secara langsung maupun secara daring, untuk mengikuti silaturahmi nasional Majelis Syuro Partai Bulan Bintang yang diselenggarakan di Hotel Sofyan, Jakarta pada hari ini dan esok hari insya Allah. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan pula Bapak-bapak dan Ibu para peserta Silaknas berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa pula berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini saya anggap sangat penting oleh karena Majelis Syuro berkumpul di Jakarta untuk membahas satu tema yang sangat fundamental bagi kehidupan sebuah partai politik, yaitu membahas tentang tafsir asas Partai Bulan Bintang dan posisi partai yang ingin ditempatkan sebagai partai tengah di antara partai-partai politik, baik partai-partai nasionalis maupun partai-partai Islam yang ada di tanah air kita ini. Saya menganggap persoalan ini adalah persoalan yang fundamental oleh karena persoalan ideologi itu adalah persoalan yang sangat mendasar bagi sebuah kehidupan partai politik. Oleh karena yang membedakan sebuah partai dengan partai yang lain itu sebenarnya terletak pada ideologinya, terletak pada programnya, dan terletak juga pada taktik dan strategi yang mereka terapkan di lapangan. Sebagai sebuah partai politik, mustahil partai itu tidak mempunyai ideologi. Oleh karena partai itu didirikan oleh sekelompok orang yang mempunyai pikiran yang sama, mempunyai cita-cita yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Dan karena itulah mereka berhimpun bersama-sama dengan kesadaran bersama membentuk sebuah partai politik untuk mencapai sebuah tujuan. Kita berasumsi bahwa masyarakat itu adalah majemuk, masyarakat itu beragam-ragam, berbeda-beda satu sama lain, dan tiap-tiap kelompok dalam masyarakat itu ada yang lebih dipentingkannya dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Ada yang lebih diutamakan, ada yang lebih dikedepankan oleh mereka, dan ada yang lebih diperjuangkan dengan gigih oleh mereka dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, mereka yang punya pikiran-pikiran seperti ini, ya karena kita mengakui kemajemukan, itu diberikan kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik jika negara itu menganut satu sistem yang dinamakan dengan sebuah sistem demokrasi. Jadi dalam sistem demokrasi itu tentu asumsinya adalah masyarakat itu majemuk, masyarakat itu heterogen, bukan masyarakat yang homogen. Kalau homogen itu hanya satu saja. Dan yang homogen itu biasanya negara-negara komunis atau negara-negara sosialis di waktu-waktu yang lalu yang melihat masyarakat itu satu kelompok. Sama semua seperti itu. Sama rata, sama rasa, sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan sebagainya begitulah. Nah, sehingga yang sangat ekstrim, misalnya pada waktu Mao Zedong sedang berkuasa di Tiongkok, ya, orang itu eh, pegawai paling rendah dengan pegawai paling tinggi itu gajinya sama, ya sama rata sama rasa, bajunya juga sama, warnanya sama, bentuknya sama, dan memang sistem komunis itu cenderung menciptakan sebuah sistem yang monolitik, ya. Sedangkan demokrasi sebaliknya menghargai adanya kemajemukan, menghargai adanya keberagaman di tengah-tengah masyarakat itu.
Dan saya kira Islam kalau dihadapkan kepada yang monolitik dan yang mengakui heterogenitas, tentu Islam lebih dekat kepada paham yang menghargai heterogenitas atau kemajemukan itu. Di dalam Al-Quran berulang kali disebutkan pertama-tama terkait dengan masalah Allah SWT menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya supaya mereka saling kenal mengenal satu sama lain, tapi diingatkan bahwa mereka yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Dan disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa salah satu tanda dari kebesaran Allah adalah Dia menciptakan adanya keragaman warna kulit dan bahasa di antara umat manusia itu. Nah, di samping itu juga Islam mengakui adanya agama-agama yang berbeda-beda di tengah masyarakat ini. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan mereka yang diberikan diutus nabi-nabi kepada mereka, mereka yang digolongkan sebagai kelompok ahli kitab, ya kaum Yahudi dan kaum Nasrani, dan mereka yang disebut kelompok sebagai kelompok Sabi'in yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada kelompok orang-orang musyrik, ada kelompok kaum kafirin, dan segala macam. Itu semua disebutkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran memang mengakui adanya keragaman di antara manusia itu. Ya, walaupun manusia itu secara fitriah, secara naluriah mengakui keberadaan Tuhan, tapi ada juga ya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita ada di dunia ini tidak ada yang menciptakan kita. Kita hidup dan kita mati, semua itu hanya karena perjalanan waktu. Jadi juga diakui semacam adanya kelompok-kelompok yang ateis, yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam pikiran-pikiran mereka ya. Dalam sejarah filsafat, ateisme itu ada dua kategori yang disebut dengan ateisme filosofis dan ateisme politik ya. Kalau ateisme filosofis itu orang berargumentasi dan menyusun argumen ya bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Nah, kalau ateisme politik ya mungkin dia menganggap Tuhan itu ada atau tidak ada, tapi secara politik dia menganggap bahwa Tuhan agama itu tidak perlu dan mereka cenderung untuk menindas agama. Biasanya komunisme karena bertolak dari paham materialisme akhirnya menolak spiritualisme dan juga menolak Tuhan dan cenderung untuk menolak keberadaan agama-agama. Walaupun di banyak negara, ya seperti juga di masa lalu di negara kita, seperti dalam pidato-pidato tokoh-tokoh PKI di Konstituante, baik DN Aidit, Nyoto, dan lain-lain, itu mengakui sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Ya, tapi kita semua tahu bahwa Tuhan apa itu pengakuan terhadap ketuhanan kata Aidit itu bukan Tuhan dalam artian agama, tapi Tuhan dalam artian politik. Dan kita tahu bahwa dalam dunia komunis bahwa kemerdekaan beragama, jadi Aidit mengatakan kita menerima sila ketuhanan yang Maha Esa itu intinya adalah kemerdekaan beragama. Ya, kemerdekaan beragama itu dalam tafsir orang komunis artinya ya bebas beragama, tapi bebas juga untuk tidak beragama. Ya, bebas mempropagandakan agama, tapi juga bebas untuk mempropagandakan kegiatan-kegiatan anti agama. Itu tafsir dari orang-orang PKI di Konstituante dulu terhadap ya, sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila. Dan karena itu orang PKI itu juga menerima Pancasila, tapi dia punya tafsir sendiri tentang ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, kita memang mengakui adanya kemajemukan, mengakui adanya keragaman dan kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Ya, bahkan dari satu komunitas yang sama itu bisa juga ada kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Ya, di kalangan satu etnik tertentu, di kalangan orang Jawa atau orang Minang, mungkin ada punya pikiran-pikiran yang berbeda juga. Bahkan di dalam agama pun, ya, di antara sesama Muslim itu bisa juga ada kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Pemikiran tafsirnya satu dengan yang lain dalam melihat persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Nah, karena kita mengakui adanya kemajemukan, mengakui adanya keragaman itu, maka sejak lama sebenarnya kita mengenal keberadaan dari partai-partai politik di negeri kita ini ya. Bahkan sejak zaman Hindia Belanda itu apa namanya berbagai peraturan yang ada pada waktu itu seperti Indische Stadregeling ya semacam konstitusinya Hindia Belanda itu mengakui adanya kebebasan berserikat
mula-mula dalam artian sosial, tapi kemudian juga mulai mengakui adanya kemerdekaan untuk mendirikan partai-partai politik dan umat Islam yang boleh dikatakan yang pertama-tama merespon itu ya mula-mula mendirikan Serikat Dagang Islam dan dari Serikat Dagang Islam itu kemudian berubah menjadi Serikat Islam dan kemudian menjadi sebuah partai politik menjadi partai apa namanya Serikat Islam Hindia pada waktu itu walaupun dalam perjalanannya terpecah ada partai Serikat Islam yang putih ada partai Serikat Islam yang merah dan Partai Serikat Islam yang Merah itu berubah menjadi Partai Komunis Hindia. Itu pada awal tahun 1920. Jadi dalam sejarah politik bangsa-bangsa Asia sebenarnya orang Indonesia lah yang pertama kali mendirikan partai politik di dunia Muslim. Dari Maroko sampai ke Indonesia ini kita yang pertama kali mendirikan organisasi-organisasi sosial keagamaan dan kemudian kita yang melopori berdirinya partai politik dengan munculnya Serikat Islam tahun 1905 sebagai Serikat Dagang dan tahun 1912 dia berubah menjadi betul-betul menjadi sebuah partai politik. Jadi dibandingkan dengan partai-partai di dunia Muslim yang lain, misalnya Liga Muslim India itu terbentuk tahun 1905 tapi tidak pernah menjadi sebuah partai politik dan baru menjadi partai politik ketika akan dipecahnya India menjadi dua negara merdeka yaitu India dan Pakistan dan kemudian barulah terbentuk namanya Indian Muslim League dan tidak lama setelah Pakistan berdiri pada tahun 1947 maka Indian Muslim League berubah namanya menjadi Liga Muslim Pakistan atau Pakistan Muslim League yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah, bapak yang mendirikan Pakistan pada tahun 1947 itu. Nah, begitu juga di Mesir baru ada Al-Ikhwan Muslimun itu tahun 1948 pun tidak muncul sebagai sebuah partai politik pada awalnya. Begitu juga ada Partai Istiqlal di Maroko, begitu juga di Malaysia ada Partai Islam PAS itu berdiri juga sekitar tahun 1958 menjelang menjelang kemerdekaan atau mungkin sudah merdekanya Malaysia pada waktu itu. Jadi sebenarnya kita yang pertama kali sebenarnya melopori berdirinya partai sebagai alat perjuangan politik setelah sekian lama barangkali para tokoh-tokoh bangsa kita lelah berjuang dengan kekerasan bersenjata dengan mengorganisir perlawanan-perlawanan bersenjata di mana-mana tapi juga tidak berhasil mengenyahkan penjajah dan mereka mulai mencari modus-modus baru dengan mendirikan partai-partai politik dalam bentuk syarikat Islam itu. Nah, setahu saya istilah tafsir asas itu pertama kali digunakan oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Yes, tafsir asasnya Partai Syarikat Islam Indonesia yang dalam perjalanannya kita tahu mengalami keterpecahan, pernah menjadi penyadar, ya kemudian pada tahun 1945 dalam Kongres Umat Islam di Jogja pada waktu itu bersepakat untuk mendirikan hanya satu partai politik yang disebut dengan Partai Politik Islam Indonesia dalam tanda kutip Masyumi pada waktu itu. Dan lagi-lagi istilah tafsir asas itu muncul dalam Masyumi pada tahun 1952 ya. Jadi 7 tahun setelah Masyumi berdiri barulah memikirkan tentang rumusan tafsir asas dari partai Masyumi itu sendiri. Jadi kalau Serikat Islam sudah tahun 30-an ada itu, tapi Masyumi itu baru tahun 1952 mempunyai tafsir asasnya. Walaupun pada tahun 1945 Masyumi itu jelas mengatakan dia adalah partai Islam dan tujuan dari berdirinya Masyumi pada tahun 1945 itu dalam anggaran dasarnya disebutkan bahwa tujuan Masyumi adalah tegaknya kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama Islam. Itu tujuan Masyumi tahun 45. Tahun 1992 baru seiring dengan adanya tafsir asas baru tujuan Masyumi itu mengalami perubahan redaksional dan substansial ya. Tujuan Masyumi adalah dirumuskan sebagai tegaknya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang perseorangan masyarakat dan negara. Jadi
apa namanya itu sebenarnya baru tahun 1952. Tapi posisi Majelis Syuro kalau saya banding anggaran dasar Masyumi tahun 45 dan anggaran dasar Masyumi tahun 1992 itu tidak pernah mengalami satu perubahan yang berarti, walaupun di banyak buku yang ditulis oleh kalangan NU mengatakan bahwa ada perubahan status Majelis Syuro Masyumi tahun 45 dan tahun 52 sehingga ulama-ulama itu tidak lagi memainkan satu peran penting. Jadi kalau kita lihat di NU memang Majelis Syuriah itu memang yang memutuskan segalanya, merumuskan segalanya. Nah, dan itu Majelis Tanfidiyah itu hanya tanfiz yang melaksanakan apa yang guideline, apa rumusan yang dibuat oleh Majelis Syuriah NU. Tapi Majelis Syuro Masyumi tidak seperti itu kedudukannya. Majelis Syuro itu lebih merupakan satu lembaga penasehat, lembaga pertimbangan, dan bertugas untuk juga memberikan fatwa-fatwa terkait dengan apa namanya ajaran dan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Dan karena itu Majelis Syuro Masyumi yang pertama tahun 45 itu diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ketika beliau wafat digantikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah sampai tahun 1952 dan tahun 1952 itu digantikan oleh Kiai Haji Ahmad Azhari setelah NU nyatakan keluar dari Masyumi. Tapi kedudukan Majelis Syuro itu tidak pernah mengalami satu perubahan yang berarti dari anggaran dasar Masyumi tahun 45 dan anggaran dasar Masyumi tahun 1952. Silakan yang mau studi tentang Masyumi coba dibaca anggaran dasar Masyumi itu dimuat oleh Koran Kedaulatan Rakyat ya pada tanggal 9 November tahun 1945. Jadi itu otentik, hanya 2 hari sesudah muktamar itu dimuat anggaran dasarnya utuh, hanya ada 11 pasal. Dan tahun 52 baru meluas apa namanya anggaran dasar dari Partai Masyumi itu. Nah, eh, pada tahun 1952 itulah Pak Natsir ditugasi oleh eh, pengurus besar Masyumi untuk merumuskan tafsir asas Masyumi sebagaimana Cokro Aminoto dulu merumuskan tafsir asas dari syarikat Islam. Nah, apakah yang dimaksud dengan tafsir asas? Nah, ini menurut hemat saya ya, baik syarikat Islam maupun Masyumi itu asasnya Islam. Ya. Begitupun juga asas Islam itu digunakan oleh syarikat Islam, digunakan oleh penyadar, digunakan oleh Partai Islam Indonesia pimpinan Dr. Sukiman, juga digunakan oleh Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah PERTI. Nah, mungkin di masa sekarang Islam itu juga digunakan oleh PBB, digunakan oleh PKS, digunakan oleh P3, mungkin juga digunakan oleh partai-partai lain. Ini semua partai berasaskan Islam. Nah, tafsir asas adalah tafsir terhadap asas itu. Tafsir terhadap asas Islam itu. Nah, pada level Islamnya, ya, semua sama. Ya, asasnya sama. Asas PBB, asas PKS, asas P3, sama. Asas Masyumi, PSII, PERTI, NU, sama. Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana mereka menafsirkan Islam, nah, untuk dijadikan sebagai satu pedoman perjuangan, atau lebih tepat dikatakan, bagaimana mereka menafsirkan Islam menjadi ideologi partai. Itulah yang dimaksud dengan istilah tafsir asas. Dan di situ kalau kita coba bandingkan, pasti ada perbedaan. Ada perbedaan antara tafsir asas Masyumi dengan tafsir asas apa namanya PSII, tafsir asas PII, Partai Islam Indonesia, tafsir asas penyadar, tafsir asasnya PERTI. Kalau sekarang dibanding misalnya dalam dokumen partai P3, PBB, PKS sebagai satu contoh, dilihat bagaimana tafsir mereka terhadap Islam yang menjadi ideologi partai. Jelas ada perbedaan-perbedaan penekanan, stressing. Jadi basicnya sama, fundamennya sama. Nah, ketika mengimplementasikannya, mungkin terjadi perbedaan-perbedaan. Dan disitulah sebenarnya saya mengatakan tafsir asas itu, kalaulah boleh disebut, tafsir asas itu adalah ideologi partai. Nah, Islam itu sendiri jelas bukan ideologi. Ya, ada orang-orang mengatakan Islam itu ideologi. Ya,
Ideologi kamu apa? Ideologi saya Islam. Mengatakan Islam itu ideologi itu satu kontradiksi intermenis, satu pertentangan makna. Ya. Kita semua meyakini Islam itu dinullah, wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan bukan hasil kreasi manusia. Ideologi apa? Ideologi hasil pemikiran manusia loh. Di satu pihak bilang ini bukan pikiran manusia, tapi ini dari Allah. Tapi dibilang ideologi, ideologi kan pikirannya manusia. Nah, jadi sebenarnya Islamnya itu sendiri yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dia jelas bukan ideologi. Ya. Dia adalah dinullah dari Allah dan dari Rasul. Tapi bagaimana kita menafsirkan Al-Quran dan Sunnah itu, hadis-hadis itu, dalam konteks sebuah perjuangan politik di sebuah negara pada waktu dan tempat tertentu, dia dapat dikatakan sebuah ideologi Islam. Ada ideologi Islam versi PBB, ada ideologi Islam versinya PKS, ada ideologi Islam versi P3, ada ideologi Islam versinya PKB misalnya, ada ideologi Islam versinya Ikhwan, ada ideologi Islam versinya Jemaat Islami Pakistan, versinya Partai Islam PAS di Malaysia, dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu kalau kita lihat berbeda. Mengapa dia berbeda? Karena ya partai itu selalu bersifat lokal. Ya, partai politik dia bukan gerakan dakwah, dia bukan harakah. Kalau harakah nggak ada batas negara, ya gerakan dakwah di mana aja dia berdakwah. Tapi kalau partai, partai didirikan di sebuah negara, di sebuah tempat tertentu dan mempunyai tujuan-tujuan terbatas di negara itu. Ya, PBB tidak akan berjuang di Pakistan, tidak akan berjuang di India ataupun di Malaysia, cuma di sini. Nah, Partai PAS Malaysia hanya berjuang di Malaysia, tidak akan berjuang di Filipina. Bahwa dia ada kerjasama, ada saling bantu membantu, ya itu bisa terjadi. Tapi tidak mungkin PBB ikut pemilu Malaysia, tidak mungkin PBB ikut pemilu Filipina atau pemilu Pakistan. Begitu juga sebaliknya. Partai itu hanya didirikan di sebuah negara pada waktu tertentu, pada satu zaman tertentu. Nah, ketika Masyumi mentransformasikan, menafsirkan Islam ke dalam bentuk tafsir asas tahun 52, ya tentu tidak semuanya sudah relevan dengan keadaan sekarang. Karena keadaan sudah jauh berbeda. Ya, ada persamaan-persamaan, tapi juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, apalagi misalnya membandingkan ideologi Masyumi dengan ideologi Jemaat Islami Pakistan. Dan saya sudah menulis buku tentang itu. Ya, modernisme dan fundamentalisme dalam politik Islam. Kajian perbandingan terhadap Partai Masyumi di Indonesia dan Jemaat Islami di Pakistan. Dan itu dipertahankan sebagai disertasi doktor ilmu politik dan tidak tanggung-tanggung, lulus dengan cum laude dan oleh LIPI kita itu dinyatakan sebagai hasil studi perbandingan politik terbaik untuk tahun itu pada tahun 1993. Jadi saya nggak sembarangan, saya betul-betul melakukan studi tentang ideologi Masyumi dan ideologi Jemaat. Dan setelah distudi, memang dia berbeda. Ya. Dan tidak tepat kalau dikatakan Jemaat Islami dengan Masyumi itu sama. Enggak, menurut saya jauh berbeda. Masyumi itu lebih sama kepada partai Liga Muslim Pakistan. Karena pikiran-pikiran Pak Natsir dengan pikiran-pikiran Ali Jinnah itu agak sama pikirannya. Tapi pikiran Pak Natsir dengan Maududi itu agak berbeda, jauh berbeda pikirannya. Mengapa sebab berbeda saya tidak akan jelaskan di sini. Itu menjadi panjang. Baca aja bukunya, kali bisa melihat nanti kenapa ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, jadi kita mendirikan PBB hanya di Indonesia. Ya, kita memahami PBB ini bukan barang baru sama sekali. Dia mempunyai kaitan historis dengan partai-partai yang ada sebelumnya. Dengan Masyumi, dengan Syarikat Islam, dengan Partai Islam Indonesia, dengan Penyadar, dan dengan Parmusi, semua ada kaitan historis. Ya, karena itu kita merumuskan tafsir asas itu tidak lepas daripada kenyataan-kenyataan historis dan kesinambungan-kesinambungan historis. Jadi dalam sejarah itu seperti dikatakan Arnold Toynbee, sebenarnya ada continuity and change. Ada penerusan, tapi ada perubahan. Ya, dulu Masyumi tahun 45 tujuannya menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama Islam. Sekarang kita nggak perlu lagi melakukan
upaya menegakkan kedaulatan negara. Negaranya sudah berdaulat, ya, sudah menjadi anggota PBB dan sudah suveren penuh sebagai sebuah negara merdeka. Cuman mungkin kita menafsirkan kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi. Ya, apakah negara kita ini yang sudah berdaulat secara politik, secara ekonomi kita berdaulat atau tidak? Atau kita didikte sama Amerika, atau didikte sama Cina, atau didikte sama siapa? Nah, bagaimana kita merdeka secara politik, berdaulat secara politik, tapi juga berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara kultur, berdaulat secara kebudayaan, dan sebagainya. Dan sebagainya. Ya, ya, syukur kita punya nasionalisme tinggi. Ya, mengakui keberadaan negara politik Indonesia. Kita punya bahasa satu. Banyak negara soal bahasa itu problem. Betul-betul problem. Saya ambil contoh misalnya pada waktu Pakistan merdeka. Pakistan merdeka itu ada apa namanya 5 etnik besar, ya, orang Pashto itu di perbatasan Afghanistan, orang Sindhi di sekitar Karachi di selatan, orang Punjabi yang ada di apa namanya negara bagian Punjab sekarang ini, dan kemudian ada orang Bengali di timur yang belakangan menjadi Bangladesh. Ketika Pakistan merdeka, terjadi perdebatan sengit di konstituante Pakistan. Bahasa apakah yang akan dijadikan sebagai bahasa nasional Pakistan? Bingung, ya, betul-betul bingung, ya. Lalu banyak orang mengusul, ya. Kalau kita bicara demokrasi, bahasa yang paling banyak yang digunakan orang itu bahasa Bengali. Karena orang Bengali itu setengah dari penduduk Pakistan yang belakangan menjadi Bangladesh. Tapi kan tidak mungkin itu bahasa negara di jauh terpisah oleh wilayah India. Nah, bahasa Punjabi, orang Sindhi marah, bahasa Sind, orang Pashtun marah, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu pada waktu itu mengatakan, bagaimana kalau menggunakan bahasa Urdu? Bahasa Urdu itu bukan bahasa orang biasa. Bahasa Urdu itu bahasa intelektual, bahasa akademik, bahasa sastra, bahasa buku, bukan bahasa sehari-hari ngomong-ngomong. Nah, yang kurang baik nasibnya, Muhammad Ali Jinnah, bapak yang mendirikan Pakistan, itu tidak mengerti bahasa Urdu sama sekali. Dia orang Delhi. Dia lahir di New Delhi, di India, dan berbahasa Delhi. Ya, mendirikan Pakistan, dia nggak bisa ngomong. Maka Ali Jinnah berpidato di mana-mana menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu ironi pada Pakistan. Bagaimana Said Abdul Alam Maududi? Said Abdul Alam Maududi mengatakan, karena Pakistan akan menjadi sebuah Islamic State, maka bahasa nasional Pakistan adalah bahasa Arab. Lebih-lebih nggak dimengerti oleh orang Pakistan. Seberapa banyak orang Pakistan yang mengerti bahasa Arab? Nah, jadi kita lihat kita nggak. Kita sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa nasional, bahasa intelektual keagamaan Islam sebelumnya, bahasa persuratan. Walaupun kalau secara demokratis mestinya bahasa Jawa jadi bahasa Indonesia karena digunakan oleh paling banyak apa namanya orang di Indonesia, kedua bahasa Sunda, ya. Tapi yang dipakai bahasa Melayu, bahasanya orang Riau, orang Kepulauan Riau, orang Belitung gitu, orang Pontianak, orang Kendawang. Bahasa itu yang dijadikan sebagai bahasa itu diterima sebagai suatu bahasa Indonesia. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan kita persoalan bahasa selesai, persoalan bahasa selesai, semua selesai. Malaysia sampai hari ini bahasa Melayu jadi bahasa nasional, tapi orang Malaysia menterinya aja kalau ngomong di TV sekalimat dua kalimat langsung pakai bahasa Inggris lagi. Nah, Singapura konstitusinya mengatakan bahasa Melayu adalah bahasa nasional Singapura. Ya, lagu kebangsaan Singapura itu pakai bahasa Melayu. Majulah Singapura. Ya. Jadi saya pernah sebagai pejabat waktu datang ke Singapura dan disambut upacara militer, komandan mengatakan angkat senjata, siap. Gitu. Oh, saya pikir kok tentara Singapura ini aba-abanya pakai bahasa Melayu. Jadi kan tidak pakai menggunakan bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Tapi bahasa Inggris tidak pernah jadi bahasa dagang atau bahasa akademik di Singapura. Bahasa Melayu tetap menjadi sebuah bahasa etnik. Nah, kita di Indonesia ini ya berkewajiban untuk kemudian sebagai partai PBB merumuskan tafsir asas. Bagaimana versi PBB, bagaimana transformasi PBB terhadap Islam. Nah, dan apa program-program PBB? Apa yang kita utamakan? Bagaimana sikap kita melihat kemajemukan? Bagaimana sikap kita melihat konflik-konflik
yang terjadi di kawasan. Bagaimana konflik-konflik global, bagaimana hegemoni global. Ya, pagi ini bisa terjadi perang di Ukraina, ya, tapi juga terjadi ketegangan di Cina gara-gara ketua DPR Amerika Serikat berkunjung ke Taiwan dan Cina marah. Dan hari ini kita melihat Cina latihan militer besar-besaran di Taiwan. Kalau Taiwan dibom dan Amerika bereaksi, pecah perang baru di kawasan Asia Tenggara, itu Anda bisa membayangkan bagaimana rupiah itu akan terjerembab, ya, dan bagaimana ekonomi kita akan habis, ya. Begitu juga negara-negara Asia Tenggara yang paling dekat dengan mereka itu adalah Filipina yang akan mengalami masalah-masalah. Bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Bagaimana kita melihat persoalan otonomi daerah? Nah, bagaimana persoalan kita terhadap demokrasi? Nah, itulah yang harus dituangkan di dalam tafsir asal. Itulah visi kita terhadap Islam dikaitkan dengan konteks Indonesia dewasa ini dan problem-problem Indonesia dan apa program-program kita untuk memecahkan persoalan-persoalan itu. Itulah tafsir asas dan nanti dituangkan dalam program partai. Nah, ini semua sebenarnya tugas Majelis Syuro merumuskan itu. Saya memberikan masukan-masukan saja dan nanti kemudian itu disahkan misalnya oleh sidang Dewan Partai atau disahkan oleh Muktamar sebagai ideologi partai yang resmi dan ini program-program partai untuk jangka waktu 5 tahun, 1 tahun, atau untuk jangka panjang 25 tahun ke depan. Nah, saya sudah mendengar kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Majelis Syuro, Pak Masrur, bahwa PBB ini mau menempatkan dirinya sebagai partai tengah. Nah, saya menangkap partai tengah itu partai yang umatan wasatan, umat yang berada di tengah-tengah. Ya. Kalau Ayatullah Khomeini mengatakan la syarqiyah wala gharbiyah, Jumhuriyatul Islamiyah. Jadi tidak barat, tidak timur, Republik Islam. Itu slogannya Khomeini. Mungkin ada benarnya juga, walaupun dalam konteksnya Syiah begitu ya. Jadi kita Al-Quran sendiri pun mengatakan bahwa kita ini adalah umat yang umatan wasatan, umat yang berada di tengah-tengah, tapi juga dikatakan umat yang terbaik. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini sebaik-baik umat yang ditonjolkan pada umat-umat yang lain, pada seluruh manusia, karena kalian selalu berbuat kebaikan, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran dan tidak beriman kepada Allah. Tapi kita dikatakan umatan masata. Ya kita tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Kalau zaman dulu itu kalau ekstrim kiri PKI, ekstrim kanan pasti kelompok Islam. Jadi saya pernah dibentak-bentak sama Pak Sudomo pada waktu beliau masih menjadi Kopkamtib, yang saya ketua MPM UI pada waktu itu, dan sempat diinterogasi sama Pak Kopkamtib dan Pak Domo, ya dengan wajah garang pada waktu itu mengatakan orang Belitung itu ekstremis semua. Ya, ekstrim kiri DNID, ekstrim kanan Y katanya nunjuk saya. Jadi saya ini ekstrim kanan katanya Pak Domo ya. Tapi satu ketika waktu Pak Domo sudah tua, ya bertemu saya di gedung DPR dan dia liatin saya, rasanya saya kenal dengan saudara ini katanya. Ya saya Yusril, ini langganan saya ini waktu saya jadi Kopkamtib katanya sambil menunjuk saya. Sampai saya dipeluknya, saya mohon maaf yang lalu-lalu ya semohon dimaafkan. Oh sudahlah Pak Domo, Bapak sudah jadi Muslim kembali, sudah syukur alhamdulillah ya, saya memaafkanlah, jadi tidak ada dendam. Dulu Bapak marah-marah mau menangkap saya segala macam, itu saya sudah lupakan semua. Jadi ya mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya seperti itulah keadaan. Nah jadi Partai Tengah itu sebenarnya kita tidak ekstremis ke kiri maupun ke kanan dalam artian yang dimaksud Pak Domo atau pemuda Orde Baru dulu. Begitu juga dalam kita menafsirkan Islam. Nah, bagaimana tafsir kita terhadap khilafat sebagai satu contoh misalnya yang akhir-akhir ini diisukan kembali oleh beberapa kelompok di tengah-tengah masyarakat, dan bagaimana sebenarnya pandangan kita terhadap negara, ya, yang tentu harus kita kaji di sidang-sidang BPU PKI dulu, ya, di mana tokoh-tokoh Islam berbicara, yang sebagian besar juga menjadi tokoh-tokoh masyumi, ya, dan bagaimana di konstituan terdahulu Bapak kita memperjuangkan Islam sebagai sebuah dasar negara. Bagaimanakah struktur? Apakah khalifah itu harus strukturnya sama seperti yang dirumuskan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah?
ada imamah, ada apa namanya khalifah dengan tugas-tugas tertentu yang ada apa namanya ahlul halil wal aqdi, bagaimana prosedur pengangkatannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apakah Islam itu juga bisa menerima asas kedaulatan rakyat? Ataukah Islam itu menganut teori apa? Nah, ada yang mengatakan kedaulatan rakyat itu syirik, itu maududi, tempat begitu. Jadi Pak Nasir tidak, Pak Nasir jelas menganut asas kedaulatan rakyat. Ya. Tidak berarti bahwa kalau kedaulatan rakyat itu orang bisa menyingkirkan apa yang dikatakan oleh sesuatu yang sudah pasti di dalam Al-Quran. Ya, Pak Nasir mengatakan ya ada majelis DPR tempat kita bermusyawarah, memusyawarahkan apa yang patut-patut dimusyawarahkan. Ya, kalau Nas sudah tegas mengatakan misalnya daging babi itu haram, ya tidak usah lagi kita cari-carikan itu halal hukumnya, itu apa namanya cari-cari masalah aja. Cuman bagaimana caranya kita di negara yang mayoritas Muslim, misalnya ada proteksi terhadap masyarakat Muslim. Ya, jangan sampai sembarangan ada restoran buka, ya campur aduk, ada babi, ada lain-lain, sehingga orang Muslim masuk ke situ bisa ragu-ragu atau bisa salah makan. Dikasih sosis, nah nggak dijelaskan. Jadi pikir sama yang makan nih sosis ayam atau sosis sapi, tahu-tahunya sosis babi. Nah, hal-hal begitu itu perlu dimusyawarahkan, menyusun undang-undang tentang perlindungan konsumen, khususnya konsumen umat Islam. Bagaimana baiknya? Nah, itu kita bicarakan. Apakah kita perlu sertifikasi halal atau perlu sertifikasi haram? Ini ke soal ya. Apa namanya? Di negara kita ini ribut sertifikasi halal ya antara MUI dengan apa namanya Pak Menteri Agama sekarang. Nah, saling tuding menuding satu dengan yang lain. Nah, kalau saya perhatikan misalnya di negara-negara lain yang termasuk yang paling sekuler, Australia atau Filipina, yang tegas mengatakan negaranya negara sekuler dan agama itu di Filipina tidak dibantu oleh oleh state budget, nggak boleh karena Filipina adalah negara sekuler. Konstitusinya bilang begitu. Tapi kalau kita masuk ke supermarket di counter ditulisnya tuh halal meat, daging halal atau apa halal chicken. Udah ada konternya begitu. Ya, jadi kalau kita mau beli daging sapi ya beli aja di situ yang udah tulisan halal meat. Karena memang orang Islamnya cuma 8%, jadi sedikit. Nah, jadi yang halal itu yang dikasih label. Tapi kalau Indonesia ini orang Muslimnya mayoritas. Nah, yang kita perlukan label halal apa label label haram? Kalau setiap makanan itu harus dikasih label halal, ya repot juga kita. Tapi kalau dikasih label haram, itu lebih sederhana. Jadi kalau orang ada corned beef, ya ada corned pork misalnya. Jadi daging babi yang dikasih jagung, dikasih aja gambar babi situ atau haram begitu. Jadi orang udah tahu. Kalau restoran ditulis restoran haram, ya orang nggak datang. Kalau di Bali begitu, ya babi panggang haram 100%. Ada tulisannya di Bali. Lihat aja kalau nggak percaya, pergi ke Bali. Apa namanya? Babi guling halal haram 100%. Ada tulisannya begitu. Itu betul, ya. Tapi kalau halal kan apa namanya? Apalagi restoran Padang harus ditulis apa namanya? Restoran Padang ditulis halal. Ini kan tersinggung orang Padang. Masa kita mau bikin satu yang haram di warung kita ini? Walaupun kemarin ada juga orang Cina yang coba-coba jual apa namanya rendang babi begitu. Saya lihat di Filipina juga ada pok rendang katanya. Ditulis pok rendang gitu. Nggak ada aja saya bilang. Nah, jadi mungkin di negara kita ini kita renungkan bersama. Yang kita perlukan label halal atau label haram. Nah, kalau label haram, jadi restoran tuh kalau ada ini haram. Ya, karena asumsinya semua yang dijual itu halal, kecuali yang haram. Maka yang haram itu yang kasih tanda. Nah, maka di Filipina semua yang dijual itu haram. Nah, kecuali yang halal. Maka yang halal itu yang dikasih tanda halal. Begitu. Masa kita ini yang mayoritas malah ngasih tanda halal. Harusnya ngasih tanda haram pada barang yang haram, bukan mengasih halal pada barang yang halal. Nah, itu sebagai satu contoh bagi kita. Nah, jadi banyak hal yang mesti kita bicarakan, bagaimana kita menafsirkan Islam dalam konteks Indonesia pada masa sekarang, dan bagaimana kita mendudukkan diri kita sebagai partai tengah itu. Nah, itu harus dirumuskan secara ideologis, dan saya yakin para ulama di Majelis Syuro paham betul mengenai persoalan ini, dan nanti kemudian juga DPP akan merumuskan garis-garis perjuangan partai, program partai untuk 5 tahun, untuk 1 tahun, yang didasarkan kepada apa yang dituangkan dalam tafsir asas. Dan saya kira itulah maksud kita bertemu pada hari ini Majelis Syuro
untuk merumuskan tafsir asas kita, itu memperbaiki tafsir asas yang ada sekarang, kemudian nanti menyerahkannya kepada muktamar atau sidang dewan partai, dan tugas dari DPP adalah merumuskan program-program partai baik jangka panjang, menengah maupun untuk jangka pendek. Mudah-mudahan apa yang dibahas Majelis Syuro hari ini berhasil dengan baik, dan kami DPP akan menerima hasil rumusan-rumusan itu, dan berterima kasih kepada seluruh anggota Majelis Syuro dan Dewan Pertimbangan Wilayah yang datang dari seluruh tanah air ke Jakarta pada hari ini untuk Silaknas, dan saya berkeyakinan ini bukan sekedar silaturahmi biasa, tapi juga betul-betul memikirkan sesuatu yang kita harapkan dapat kita sampaikan, kampanyekan ke publik. Ini loh PBB. Dia orang tanya nanti, apa beda PBB dengan P3? Apa beda P3 dengan PBB dengan PKB? Apa beda PBB dengan PKS? Kita bilang, ini perbedaan. Nah, seperti itu. Tapi kita tetap menjaga silaturahim dengan sesama partai Islam, juga dengan partai-partai lain yang ada di tanah air. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pengantar saya ini ada manfaatnya sebagai masukan bagi Majelis Syuro. Segala kekurangan saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah itu pastilah dari diri saya sendiri. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.